Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ibu berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, tidak terasa kita masuk kembali ke video pembelajaran kita. Mari kita lihat bersama video pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku kelas 3 bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran agama materi yang keempat. Hari ini kita akan belajar seorang tokoh bernama Yusuf. Dia adalah anak dari Bapak Yakub. Siapakah tokoh ini? Kita akan pelajari. Nanti akan ada 2 video. Yang video pertama ini Ibu akan mengisahkan tentang Yusuf sampai pada ia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, dan nanti pada video yang kedua Ibu akan mengajak kalian untuk melihat bersama apa yang terjadi ketika Yusuf sudah berada di daerah Mesir. Kita ikuti dulu video yang pertama, kita belajar bersama kisah Yusuf diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya. Anak-anak yang terkasih, dalam hidup ini, pernahkah kalian merasa menderita? Pasti pernah ya. Semua orang pernah merasakan penderitaan dalam hidupnya. Bisa berupa sakit, misalnya sakit flu, sakit kepala, batuk, dan sebagainya. Ada juga yang menderita karena disingkirkan oleh teman atau diejek teman. Ada juga yang menderita mungkin karena merasa belajar kok sulit banget ya, nggak bisa-bisa gitu, berasa banget menderitanya. Atau juga penderitaan yang karena disebabkan oleh faktor lingkungan alam yang tidak baik, misalnya kebanjiran. Pernah nggak rumah kalian kebanjiran? Semoga tidak ya. Dan masih banyak lagi penderitaan-penderitaan. Coba kalian hening sejenak, kalian ingat-ingat, apa ya yang pernah membuat aku menderita dalam hidupku? Nah, nanti temukan ya, pasti ada yang pernah kalian alami. Berikutnya, kita juga akan melihat dalam hidup kita ini, pernah tidak kalian berkorban? Berkorban apa ya? Bisa jadi berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran, uang, benda atau barang, dan banyak lagi. Contohnya nih, ketika kamu mestinya mau bermain atau belajar, kemudian melihat orang tuamu, mamamu lagi sibuk, kemudian kamu membantu. Nah, itu artinya kalian mengorbankan waktu kalian untuk bersenang-senang, tetapi untuk membantu terlebih dahulu orang tua. Apa mungkin pernah di antara kalian yang melihat ada saudara kamu atau teman-teman kamu yang mungkin sedang merasa sedih, menangis, kemudian kamu deketin, sementara kamu meninggalkan mungkin permainan kamu atau makanan kamu untuk kamu nyamperin sebentar kepada temanmu itu atau saudaramu itu dan menghibur dia supaya tidak sedih? Pernah tidak? Mungkin pernah ya. Atau ada di antara kamu yang menyisihkan uang jajanmu untuk diberikan kepada orang yang miskin? Pernah? Atau baju-bajumu yang sudah tidak muat lalu kamu rapihin lagi, kamu berikan kepada orang yang membutuhkan? Disumbangkan? Wah, mungkin pernah di antara kalian ya. Terima kasih kalau kalian sudah peduli dan rela berkorban untuk membantu orang di sekitar yang membutuhkan. Nah, anak-anak, kita akan mulai belajar dari seorang tokoh yang dia juga mengalami penderitaan dan pengorbanan dalam hidupnya. Sebelumnya kita mengenal tokoh ini, kita ingat dulu Bapak Yakub. Bapak Yakub itu memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Siapa saja nama anak laki-lakinya ini? Ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asyer, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Sedangkan anak perempuan satu-satunya bernama Dina. Nah, diingat baik-baik ya nama-namanya. Anak-anak yang terkasih, dari sekian anak laki-lakinya tadi yang paling disayang adalah Yusuf. Mengapa Bapak Yakub paling menyayangi Yusuf? Karena Yusuf ini selain wajahnya paling tampan, mengingatkan sang ayah kepada istri tercintanya atau ibu dari Yusuf yang begitu cantik dan baik hati, yaitu Rahel. Nah, Rahel ini anak-anak, dia meninggal ketika melahirkan Benyamin, adiknya Yusuf. Sedih sekali ya, ditinggalkan selamanya oleh sang mama. Kemudian selain Yusuf ini memiliki wajah yang cakep,
dia juga memiliki kebaikan sikap yang dia warisi dari ibunya. Itu yang membuat Bapak Yusuf begitu menyayangi Yusuf. Nah, ternyata sikap Bapak Yakub kepada Yusuf ini memancing saudara-saudaranya Yusuf ini untuk iri hati dan benci terhadap Yusuf, apalagi ketika Yusuf diberi jubah yang begitu indah oleh sang ayah sementara yang lain tidak diberikan. Wah, ternyata Yusuf ini memiliki satu kisah khusus. Ternyata dia memiliki cerita yang akhirnya dia ceritakan kepada saudara-saudaranya karena dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan mimpinya. Apa saja mimpi Yusuf? Mimpi yang pertama adalah Yusuf merasa di sebuah padang mereka sedang memanen gandum dan mereka mengikat berkas-berkas gandum itu seperti yang tampak dalam gambar ini ya, gandum itu. Nah, 11 gandum yang diikat oleh saudaranya ini tiba-tiba menunduk hormat kepada gandum Yusuf yang ada di tengah-tengah. Jadi gandum-gandum ini, berkas-berkasnya ini mengelilingi gandum Yusuf dan mereka tunduk kepada gandum Yusuf yang di tengah. Dan aneh lagi, mimpi berikutnya adalah ada matahari, bulan, dan 11 bintang mengelilingi satu bintang. Anehnya apa? Bintang yang 11 dan matahari serta bulan itu tunduk terhadap bintang yang ada di tengah-tengah. Ketika Yusuf menceritakan hal ini kepada saudara-saudaranya, akhirnya saudara-saudaranya merasa tidak suka. Mereka ini menjuluki si Yusuf ini adalah si tukang mimpi. Dan mereka makin benci, lalu mereka ada yang berkata, memangnya 11 gandum yang tunduk kepada gandummu itu adalah kami yang tunduk kepada kamu, atau bulan, bintang 11 dan matahari itu adalah ayah, ibu, dan kita tunduk sama kamu gitu, sorry ya. Nah, itu membuat Yusuf akhirnya merasa, lah sebenarnya saya tidak bermaksud kayak begitu kakak, saya hanya bercerita bahwa saya mimpi aneh itu. Tapi rupanya saudara-saudaranya tidak bisa menanggapi seperti itu. Mereka tetap semakin benci terhadap Yusuf. Nah, suatu ketika Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk membantunya mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya yang sedang bekerja menggembala domba di padang rumput. Yusuf sebagai anak yang patuh terhadap orang tua akhirnya dengan senang hati mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Dari kejauhan dia sudah gembira membawakan makanan untuk kakaknya. Tetapi apa yang terjadi dengan kakak-kakaknya? Melihat kedatangan Yusuf, mereka berkata, lihat itu tukang mimpi datang. Yuk, sebaiknya kita apain ya? Lalu mereka ternyata menyusun rencana jahat untuk si Yusuf ini. Tetapi Yusuf tidak mengetahui dan dia tetap saja gembira memberikan makanan kepada kakak-kakaknya itu. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata Yusuf kemudian dilepaskan jubahnya oleh kakak-kakaknya ini dan mereka angkat beramai-ramai. Yusuf dimasukkan ke sebuah sumur kering. Aduh, tega banget ya kakaknya. Yusuf pun tidak bisa melakukan apa-apa selain dia pasrah, dilemparkan begitu saja. Dan ya gimana rasanya coba, sumur itu kering, tidak ada airnya, pasti berbatu-batu, pasti badan sakit ya. Aduh, kasihan banget Yusuf ini. Nah, Ruben, kakak yang paling tua, itu sempat mengusulkan kepada saudara-saudaranya yang lain, jangan kita lukai atau kita bunuh Yusuf, nanti bahaya nih, nanti kalau kita pulang ditanyain ayah, kita mau jawab apa dong? Lalu mereka berpikir, iya juga ya, terus gimana dong? Akhirnya tanpa mereka sadari lewatlah beberapa orang pedagang melintas di situ. Pedagang-pedagang ini berasal dari kota Midian. Salah satunya yang cukup terkenal adalah bernama Ismail. Lalu tiba-tiba terlintas ide bagi mereka untuk mengeluarkan Yusuf dan menjual kepada para pedagang itu. Lalu mereka dengan tali yang ada, mereka berusaha mengeluarkan Yusuf. Nah, coba kita bisa tebak, pasti Yusuf gembira ya dikeluarkan oleh kakak-kakaknya. Tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama, karena ternyata kakak-kakaknya itu menjual Yusuf kepada Ismail, pedagang dari Midian itu. Waduh, kasihan juga ini Yusuf ya. Nah, ketika Yusuf sudah dibawa pergi oleh pedagang itu,
mereka berpikir keras lagi. Aduh, bagaimana ini ngomong sama ayah ya? Apalagi tahu kalau Yusuf nggak ada lagi di antara kita. Pusinglah mereka ya, memikirkan caranya gimana, takut juga Bapak Yakub marah, mereka bisa diusir dari rumah, mau kemana, bingunglah mereka sampai akhirnya, mereka punya ide nih. Mana tadi jubahnya si Yusuf, buat apa? Kita akan robek-robek baju ini, lalu tolong sembelihlah seekor domba, darahnya akan kita percikkan di sini dan kita bisa bilang dengan ayah bahwa Yusuf diterkam binatang buas di padang. Wow, pasti ayah kita akan percaya. Ide bagus itu, kata mereka. Lalu mereka sepakat menyembelih domba dengan darahnya itu dipercikkan di jubahnya si Yusuf. Nah, akhirnya saatnya pulang tiba. Dan mereka rupanya bersandiwara, berdrama di hadapan ayahnya. Mereka menangis bersama-sama seolah-olah kehilangan sang adik. Lalu Bapak Yakub bertanya, ada apa dan di mana Yusuf kok tidak kelihatan? Lalu mereka menyerahkan jubah itu. Kagetlah sang bapak, ini bukannya jubahnya Yusuf, kemana Yusuf? Lalu mereka mulai nih bersandiwara, mereka bercerita bahwa Yusuf diterkam binatang buas dan meninggal, dan bajunya robek-robek penuh darah Yusuf. Ternyata mereka menipu sang ayah, dan ayahnya yang ditipu itu percaya bahwa anaknya sudah meninggal. Maka apa yang terjadi? Bapak Yakub begitu sedih, ia berkabung atas meninggalnya Yusuf. Dia pikir Yusuf benar-benar meninggal, maka dia robek jubah itu dan dia melakukan perkabungan. Sungguh dia sangat-sangat merasa kehilangan anak kesayangannya itu. Demikian